sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi dengan saya, Martinus Tukiran dari Cognoscenti Consulting Group. Hari ini kita akan membahas tentang pengertian perubahan, sehingga kita mampu mengenali, menghadapi, dan melaksanakan perubahan dengan lebih percaya diri. Pertama, mari kita diskusikan pengertian dari perubahan. Realitas hidup kita selalu dimulai dengan sebuah awal dan selesai dengan sebuah akhir. Namun ternyata ada suatu peristiwa atau realitas yang dimulai dengan suatu akhir dan selesai dengan awal yang baru. Itulah yang disebut dengan perubahan. Situasi yang sebelumnya stabil, nyaman, normal, dan biasa saya gambarkan dengan garis seperti ini. Yang stabil, yang normal, yang nyaman, yang biasa. Pada suatu titik, semua ini harus berakhir. Maka titik ini adalah sebuah akhir yang merupakan awal perubahan. Kestabilan itu selanjutnya menuju ketidakstabilan, normal menuju ketidaknormalan, nyaman menjadi ketidaknyamanan, biasa menjadi sesuatu yang tidak biasa. Fase ini disebut dengan fase eksplorasi. Pada suatu titik, maka kita akan bisa menerima, berdamai, atau pasrah dengan ketidakpastian ini. Maka pada titik itu, kita akan menemukan suatu upaya untuk beradaptasi, mengintegrasikan, dan bereksperimen terhadap perubahan tersebut, sehingga akan mendapatkan suatu awal atau yang disebut dengan new beginning, atau yang kita kenal juga dengan new normal. Maka titik ini yang kita sebut dengan titik new beginning atau new normal adalah akhir dari perubahan. Jadi perubahan itu diawali dengan suatu akhir menuju ketidakpastian dan diakhiri dengan awal yang baru, seringkali juga kita kenal dengan peristiwa atau fase transisi. Jadi perubahan merupakan suatu peristiwa yang normal sebenarnya dalam hidup kita, yang diawali dari sebuah akhir menuju ketidakpastian dan berakhir pada awal yang baru. Maka ketidakstabilan, ketidaknormalan, ketidakpastian yang terjadi pada fase transisi inilah yang harus dikelola, yang kemudian kita kenal dengan manajemen perubahan. Jadi sedapat mungkin kita perlu memperpendek waktu ketidakstabilan, ketidaknyamanan, ketidakpastian ini, perlu kita dampingi dengan proses dukungan dan komunikasi yang intensif untuk memberikan keyakinan, untuk memberikan dukungan yang cukup bagi para pelaku atau mereka yang mengalami atau menjalankan perubahan tersebut. Maka sebagai suatu ilustrasi dari Elizabeth Kubler-Ross mengatakan perubahan itu akan membuat orang menjadi shock pada awalnya, kemudian denial, menolak, kemudian mulai bingung, sampai menemukan titik dia bisa berdamai dengan dirinya sendiri, kemudian akan mulai bereksperimen, mencari makna baru, dan berintegrasi menuju sesuatu yang new normal atau new beginning. Maka fase perubahan ini
sama seperti masa galau, dan manajemen perubahan itu sebenarnya adalah bagaimana kita mengelola ketidakpastian ini supaya para pelaku perubahan bisa move on, bisa melanjutkan situasi ketidakpastian itu pada fase new beginning atau new normal yang baru. Maka pada siklus sesuatu yang mengagetkan, sesuatu yang membingungkan, sesuatu yang kita tolak, itu kita harus mengelolanya dengan memberikan pendampingan yang cukup, sehingga pelaku perubahan mempunyai kemampuan untuk beradaptasi dan mengintegrasikan perubahan atau ketidakstabilan, ketidaknyamanan, ketidakpastian itu menjadi sesuatu yang bisa diterima dan kemudian diintegrasikan dengan sikap dan perilaku yang baru. Maka komunikasi, dukungan emosi, dan pedoman dan panduan yang jelas merupakan kunci untuk mendampingi perubahan. Maka pada fase shock pada awalnya, yang harus kita lakukan adalah memberikan keyakinan, kepastian bahwa semua perubahan ini akan memberikan suatu akhir atau new beginning yang lebih baik buat kita semua. Pada fase denial, para pelaku perubahan menolak, kita harus juga memberikan komunikasi, keyakinan, dukungan emosi untuk mereka mampu mempunyai wawasan yang lebih luas, pandangan yang lebih jauh untuk melihat sisi-sisi positif dari perubahan. Sehingga pada akhirnya akan mempunyai pemahaman yang cukup, kemudian bisa berdamai dengan diri sendiri terhadap perubahan ini, dan pada saatnya kemudian bisa bereksperimen dan mengintegrasikan semua situasi yang berbeda tadi menjadi kebiasaan baru. Dan rasanya situasi pandemi ini telah mengajarkan kita bagaimana kita mengalami tahap-tahap perubahan ini dari ketidakstabilan, ketidakpastian dengan integrasi dan adaptasi new normal, adaptasi kebiasaan baru dalam hidup secara endemi dengan virus COVID-19 yang ada di sekitar kita. Maka Price Pritchett mengatakan perubahan itu tidak akan pernah pergi, bahkan akan datang lebih cepat. Tidak peduli sebagaimana baiknya kita merencanakan perubahan, tetap selalu akan mengundang suatu persoalan. Oleh karena itu, semua dari kita adalah agen perubahan yang perlu mengambil accountability untuk bisa mendorong atau bisa move on dari situasi sebelumnya menjadi situasi yang lebih baik di masa yang akan datang. Bapak Ibu sekalian, kiranya demikian yang dapat kita pahami dengan perubahan dan mengapa perubahan perlu manajemen sehingga menjadi manajemen perubahan. Demikian sharing kami kali ini. Sampai jumpa pada kesempatan yang akan datang. Terima kasih.